Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Muaro Jambi mempersembahkan Ikatan Guru Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, menjunjung kehormatan kode etik guru Indonesia. Di Ikatan Guru Indonesia bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah IKI, majulah IKI, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah IKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada kesempatan pertemuan ini kita membuat penyusunan modul dasar. Penyusunan modul dasar yaitu tahap yang dilakukan. Tahap pertama membuat modul yang kita persiapkan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, dan rangkuman, latihan soal, serta lembar kerja jika keadaan memungkinkan daftar pustaka. Kemudian tahap kedua yang kita harus persiapkan koper modul. Kemudian lembar pengesahan, petunjuk penggunaan modul, prakata atau kata pengantar, surat keterangan perpustakaan, dan tahap untuk cover yang kita persiapkan itu contoh cover 1 dan contoh cover 2. Contoh cover 1 berikut ini. Itu klik yang bagian bawah, klik Pak. Nah, kemudian klik kanan Pak. Nah, sorry, klik kanannya jangan digeser Pak, klik kanannya jangan ditahan, klik kanan biasa, klik, nah di luar, klik kanan, nah replace, change picture, nah change picture dengan gambar yang sesuai. Bisa pakai online aja Pak, pilih yang from online source bawahnya. Mobil. Minta tolong suaranya ada yang bocor. Siapa ya ini bocor? Pak, siapa? Pak Wakil tolong dimatikan aja Pak suaranya. Sama siapa ya? Bu Fatima masih nyala. Dah. Halo? Kok hilang? Layarnya hilang. Masih Pak, masih ada Pak. Oh iya ya, masih ada. Mana ya? Sini sebelah sini. Tengah. Udah Ibu. Pasang picture Pak, pilih apa lagi Pak? Hilang, nggak kelihatan saya. Cari lagi. Alabur. Ya, jadi Nggak usah Bu. PowerPoint. Nggak usah Dayani. Mohon di mute dulu Bu. Suaranya ada yang numpuk ini. Ya. Saya nggak kelihatan Bu. Untuk share layarnya saya nggak kelihatan. Minta tolong di-share ulang. Nggak kelihatan. Ya. Oh iya, ya sudah Pak kelihatan Heri Pak. masih ada. Sudah. Halo, masih ada suara saya. Dengar? Iya Pak. Tes. Ya, itu di klik kanan change picture. Bapak Ibu pilih aja dari online. Change picture, kemudian klik from online course. Kemudian Bapak Ibu klik di sini. Kata kuncinya apa? Misalkan biologi, ketikkan aja. Apa kata kunci biologi, Bu Ati? Biasanya pakai apa? Biologi ya bisa, boleh. Atau biologi hewan. Kalau misalkan materi tentang hewan, tambah biologi hewan. Nah, seperti itu. Betul, pinter. Klik enter. Nah, itu silakan dipilih mana yang suka untuk gambarnya. Silakan. Ya, silakan dipilih mau gambar kata
atau mau cari yang lebih bagus lagi, ini kan hanya contoh. Klik aja. Misalkan, nah itu yang itu bagus itu Pak. Ya betul, bagus. Klik insert. Nah, masih proses kayaknya. Harusnya berubah. Nah, sudah. Ya, bagus ya. Keren, keren. Keren. Bagus. Ya, sudah bisa Bapak Ibu sampai sini? Kalau sudah, bisa kembali ke tadi, yang Google Sheet yang pertama tadi, yang Ya, kuning sudah tadi. saya catat. Ya. Balik ke yang mana, Pak? Halo? Halo, yang itu Pak, yang penyusunan. Yang penyusunan. Nah, Ini. itu Pak. Ya, betul Pak. Klik enter lagi Pak. Lanjut Pak. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada lembar pengesahan Bapak Ibu. Jadi diklik Pak surat pernyataan itu biar tahu contohnya lembar pengesahan. Amin, klik surat pernyataan. Nah, Bapak Ibu tinggal mengganti kopnya dengan instansi Bapak Ibu. Logonya diganti, ininya diganti. Bisa kan Bapak Ibu mengganti semuanya? Kemudian ini juga diganti kepala SMKN 1 Ndrojo, diganti dengan sekolah Bapak Ibu, jangan lupa. Modulnya juga diganti, penumerka dasar itu diganti Bapak, jangan lupa diganti, nanti lupa penulis NIP kalau ada, kalau enggak ada NIP ya dikosongi aja, jabatan. Yang merah-merah ini Bapak Ibu ganti, ya, tanggal dan seterusnya. Sampai di sini paham nggih Bapak Ibu? Paham Bapak Pak, Ibu? sebab tanpa surat ini untuk penilaian naik pangkat tidak diterima Pak. Bukunya. Oh, pakai apa Bu? Tanpa surat keterangan pernyataan ini? Oh iya. Harus pakai surat keterangan kan Bu? Kalau ingin seperti ini diterima, ya. ada dalam modul supaya bisa dinilai. Iya, betul. Memang salah satu syarat. Jadi ini nanti dilampirkan di halaman depan, Bapak. Jangan lupa di halaman depan sebelum kata pengantar atau prakata. Jadi di halaman depan seperti itu. Balik lagi Bu atau Bapak di penyusunan. Nah, kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada contoh prakata. Contoh prakata tolong diklik Pak yang ada prakata yang biru. Nah, itu diklik. Ya, betul. Nah, ini adalah contoh prakata dari saya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin prakatanya disesuaikan, bisa disesuaikan. Ini ada untuk kata-katanya kan SMK. Kalau Bapak Ibu ada di SMA, diganti aja. Untuk siswa SMA, khususnya mata pelajaran apa. Bapak Ibu sesuaikan saja. Kemudian ini ketentuan Bapak Ibu. Seperti itu. Prakata bawahnya terus ke bawah, di scroll ke bawah. Nah, ini prakata berarti yang bawah itu yang tanda tangan nanti penyusun atau penulis. Itu namanya prakata. Tapi kalau yang tanda tangan di bawah itu orang lain, itu masuk ke kata pengantar. Nah, seperti apa kata pengantar? Minta tolong diklik lagi Pak yang penyusunan tadi. Nah, itu betul. Langsung lanjut slide berikutnya. Nah, ini contoh kata pengantar, klik yang kotak biru. Nah, seperti itu. Boleh di-download kan Pak Heri nanti? Bisa silakan di-download. Di-downloadnya caranya sama kayak tadi. File, coba diklik file. Nah, file. Nah, kemudian klik download. Nah, Microsoft Word. Sudah. Bisa diunduh. Mudah bukan Bapak Ibu? Ya. Nah, seperti itu. Ini kebetulan contoh kata pengantar dari Direktur Kasubdit Program dan Evaluasi. Ini pada saat saya dulu membuat modul 2017 ke Jerman. Jadi dulu itu kalau tidak membuat modul ini Bapak Ibu nanti akan kena cas atau denda sekitar 10 juta. Jadi karena terpaksa itu saya belajar modulnya, nyusun. Belajar modul otodidak Bapak Ibu. Jadi belajar sendiri, mencari referensi sendiri, mencoba-coba sendiri. Nah, ini Bapak Ari kebetulan. Bapak Ibu bisa ganti kata-katanya ini. Misalkan melalui instruksi apa dari sekolah Bapak Ibu, sesuaikan saja. Kalau bukunya apa, tentang apa, ini hanya contoh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa
mencari sendiri atau membuat sendiri yang lebih bagus daripada contoh yang saya berikan. Minta tolong kembali Pak ke penyusunan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya yang perlu dilampirkan di modul itu ada petunjuk penggunaan modul. Coba klik PPM. Nah, ini adalah contoh petunjuk penggunaan modul bagi peserta. Bapak Ibu bisa menyesuaikan, menambahkan jika ada yang kurang, atau mengurangi jika ada yang tidak sesuai. Ini adalah contoh standar. Dan ini insya Allah benar lah. Seperti itu Bapak Ibu. Sudah saya pakai untuk kenaikan pangkat tahun 2018. Seperti itu. Kembali lagi Bapak ke tadi penyusunan. Nah, lanjut slide berikutnya. Sorry, penyusunan Pak. Ya. Slide berikutnya lanjut. Nah, ini ada surat keterangan dari perpustakaan jika dibutuhkan. Coba diklik. Kalau di buku 4 Pak Heri, ini letaknya setelah pengesahan tadi Pak Heri. Iya, Bapak. Iya, Ibu. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Yang keterangan perpustakaan ini, kalau di buku 4 atau buku 5 itu setelah pengesahan dari kepala sekolah tadi letaknya. Ya, betul. Iya, betul. Tapi saya membaca juga pernah tanya, ini opsional. Artinya kalau memang sekolahnya itu tidak memiliki perpustakaan, ini tidak perlu dicantumkan. Kan ada yang sekolah masih baru, Bapak. Jadi Ya. Bapak Ibu ada sekolah yang baru berdiri setahun, itu kan belum punya perpus misalnya. Itu opsional. Tapi kalau Betul. Bapak Ibu sudah punya perpustakaan, wajib. Makanya saya bilang opsional. Bisa wajib, bisa tidak. Betul, tapi sebagian asesor biasanya tidak Ya. paham itu, tidak ada ini dianggap tidak sah juga, Pak. Oh, ya. Ini betul-betul sekali. Ini contoh ya Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan modulnya Bapak Ibu diganti, penemetika dasar diganti, disesuaikan semua ya. Untuk kepala SMK diganti, penulisnya juga diganti. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua kalau mengganti seperti ini. Mudah. Iya Bu Hati ya. Maaf Pak, Halo? Ya. ini judulnya tadi surat keterangan. Ya. Terus di Ini situ apa Pak? lembar pengesahan isinya. Oh iya. Mungkin saya dulu itu karena saya nulisnya lembar pengesahan, mungkin bisa diganti Pak. Surat keterangan itu bisa silakan. Yang benar yang mana ya Bu Hati kira-kira? Lembar pengesahan atau surat keterangan? Lembar pengesahan. Isinya lembar pengesahan. disahkan oleh kepala sekolah kita. Ya. Kalau pernyataan juga ada. Oh ya. Itu bisa dibicarakan nanti lah Pak. Itu ada petunjuknya di buku 4 buku Ya. 5. Ya. Yang pengesahannya itu Pak bukan kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan juga tetap harus ada Bu biasanya. Itu udah termasuk Kita dalam lihat di sini hanya kepala sekolah sama penulis. ada Itu di mana? perpustakaan tadi. Kepala perpustakaannya yang mana? Bukan di lembar pengesahan yang ini ya, Bu? Biasanya disahkan setelah surat pernyataan keaslian kita itu baru perpustakaan, baru kepala sekolah kita mengesahkan bahwa benar kita adalah menulisnya begitu. Biasanya Iya, seperti yang itu susunannya. seperti yang ini kan lembar pengesahan yang disahkan oleh kepala sekolah sama penulis. Iya. Terus yang untuk kepala perpustakaannya yang mana, Bu ya? Coba lembar kedua, Bu. Ya tadi Oh, ada iya. tadi. Oh ya, oke. Terima Kita kasih. tunggu pemateri menyelesaikan dulu. Oh ya, makasih Pak. Sorry Pak. Oh iya. Lanjut Pak Jadi- Heri. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih atas masukannya. Langsung masuk ke penyusunan Pak. Lanjut. Ini silabus. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya silabus. Kita skip aja. Langsung lanjut. Ya, kalau mau diklik gak apa-apa. Ini Ada silabus balik contohnya. sambil nunggu. Ya. Lanjut Pak. Saya rasa ini Bapak Ibu semua kan di sini guru. Tahu semua. RWP juga tahu. Iya Bapak Ibu. Ini saya buat karena dulu itu ada yang ikut pesertanya itu campuran. Ada yang bukan guru. Mahasiswa kalau nggak salah. Masih belum jadi guru. Jadi saya buatkan seperti ini. Lanjut Pak.
Nah, ini contoh modul yang penting sekali. Ini ada 3 contoh modul saya berikan gratis untuk Bapak Ibu semuanya, gratis. Ini karya peserta sama karya saya sendiri. Bisa diklik contoh 1. Ini untuk contoh modul matematika untuk kelas 11 semester 3. Tolong skor ke bawah, Pak, scroll. Nah, ini contohnya lengkap, ada daftar isi, ada kata pengantar. Ini kebetulan modulnya sudah di ISBN-kan. Jadi modul itu bisa diajukan ISBN-nya. Karena jenis-jenis buku di dalamnya itu ada modul. Ini ada perkatanya. Turun lagi, Pak. Biar bisa puas lihatnya Bapak Ibu. Ada daftar isi. Ini ada 2 jenis ya Bapak Ibu. Ada itu daftar isi sebelum prakata. Ada yang daftar isi setelah prakata atau kata pengantar. Nah, Bapak Ibu terserah ini. Kalau yang terbaru itu daftar isi sebelum prakata. Kalau yang menurut terbaru menurut LSP penulis. Jadi seperti itu. Di sini prakata, di daftar isi kata pengantar, Pak. Oh iya, ini mungkin ada kekeliruan. Ya, mohon maaf. Ini mungkin ya wajar Pak kekeliruan. Harusnya prakata. Ya, karena itu kan dibuat oleh penulis. Ya, ini masih ada rancu sedikit. Turun ke bawah, Pak. Ya, terus ini ada materi-materi. Yang terpenting ini ada kunci jawaban. Bapak Ibu jangan lupa. Kunci jawaban ditaruh di halaman paling bawah. Jangan dijadikan satu dengan ujian. Kemudian ada glosarium. Ada lagi daftar pustaka, kemudian biota. Turun lagi, Pak. Ya, turun lagi, Pak. Ada ya. Ada lagi. Nah, ini ada tujuan pembelajaran, Bapak. Ada tujuan pembelajaran, ini penting sekali. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu bisa ambil dari silabus atau dari RPP. Biasanya dari RPP tujuan pembelajaran. Bapak Ibu ambil copy paste taruh ke sini. Bapak Ibu bisa membuat modul untuk pelatihan ini 1 KIKD 1 indikator atau 2 indikator nggak apa-apa. Jadi dari KIKD yang Bapak Ibu pilih ambil 1 indikator atau 2 indikator atau 2 tujuan pembelajaran maksimal ya. Minimal 1. Maksimal 2. Karena kalau terlalu banyak nanti Bapak Ibu juga nggak selesai nanti. Karena ini kan hanya untuk pelatihan. Jadi maksimal 2 tujuan pembelajaran. Ini kebetulan kan banyak ini. Ada 11 ini. Ya itu kembali lagi Pak ke tadi. Nah, contoh 2 Pak, diklik. Iya, minta tolong di ini modul perkakas tangan dan bertenaga. Mohon maaf jika ada kekeliruan ya Bapak Ibu. Namanya juga manusia, pasti ada khilafnya. Turun ke bawah. Terus turun. Turun lagi. Ya, ini prakata. Terus turun lagi. Terus. Nah, ini sudah benar. Di daftar isinya prakata. Ada daftar isi. Sudah benar ya. Nah, seperti itu. Ini ada contoh lain Bapak Ibu. Jadi pakai dia itu kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini bisa di breakdown dari indikator. Ya, KB-nya. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti membuat 2 KB berarti 2 indikator yang dimasukkan nanti. Paham ya Bapak Ibu sampai sini? Jadi KB itu sama dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Jadi di tujuan pembelajaran itu kan ada siswa dapat yang A, B, C, D, E, audience, behavior, condition, degree seperti itu ya. Kemudian dimasukkanlah di sini di KB kegiatan belajar. Ada capaian pembelajaran, ada sub capaian, ada pokok-pokok materi, ada uraian materi rangkuman dan tugas. Seperti itu. Tolong Bapak Ibu nanti bisa mengunduh sendiri ya ke bawah, tolong lihat. Nah, ini ada mau peta kedudukan, tolong ke atas Pak. Tadi ada peta kedudukan. Ini peta kedudukan ini enggak atau peta pencapaian kompetensi, artinya apa? Ini prasyarat. Jadi kalau mata pelajaran Bapak Ibu ada yang menjadi prasyarat, itu akan membutuhkan peta pencapaian kompetensi.
Sedangkan jika pada mata pelajaran Bapak Ibu tidak ada prasyaratnya, tidak usah dicantumkan, opsional. Jadi ini. Turun ke bawah lagi. Halo Pak. Halo Pak, tolong kembali ke penyusunan Pak. Halo, halo, halo. Ya, tolong diklik contoh 3. Ya, ini modul pneumatika dasar. Ya, turun ke bawah. Halo. Suara Bapak Suaranya- hilang. Halo, ya, ya, ya. Hilang Pak. Suara Halo, Bapak tes, tes. Halo, ya ini ada yang masuk. masuk. Itu tolong dimatikan Pak. Bengong di sini Pak. Iya, iya. Iya, ya. Ya Pak, suara saya terdengar jelas. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ini modulnya seperti ini. Kalau yang SMK bisa pakai ini. Kalau kebetulan yang untuk SD, saya belum punya SD, nanti saya carikan. Kalau ada SD, saya carikan dari karya peserta, nanti saya carikan, saya share lagi. Kalau Bapak Ibu ada yang dari jenjang SD, kalau SMP, saya juga ada. Kebetulan karena saya dari SMK, ini contohnya semua SMK. Mohon maaf ya Bapak Ibu, nanti akan PR untuk saya nyarikan yang contoh untuk SD sama SMP. Bapak Ibu di sini ada yang SD SMP ya. Jadi nanti saya dapat PR mencarikan. Iya ya. Turun ke bawah. Intinya sama sih Bapak Ibu. Bedanya hanya di KIKD, kemudian di apa ya? Sama semua sebenarnya sama. Ini hanya contoh saja. Bapak Ibu bisa nanti eksplorasi, mencari, kemudian menemukan informasi yang ada di modul ini terkait apa saja yang diperlukan. Kembali lagi Pak ke penyusunan, minta tolong Pak. Slide selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya. Nah, intinya kalau dirangkum, jadi silakan Bapak Ibu praktek membuat ini tadi semuanya. Jadi ada KIKD yang disiapkan, tujuan pembelajaran, materi, rangkuman, latihan soal, lembar kerja, itu jika ada lembar kerjanya, karena tidak semua KIKD itu membutuhkan lembar kerja, kemudian ada daftar pustaka. Jadi urutannya seperti itu Bapak Ibu. Lanjut slide berikutnya. Nah ini ada cover, lembar pengesahan, dan sebagainya. Lanjut. Fontnya Bapak Ibu bisa pakai ini, Arial atau Tahoma, silakan 12. Ukuran kertasnya bisa A4 atau A5. Kalau jenjang SD itu A4. Kalau SMP, SMA, dan SMK itu A5 harusnya. Spasi 1,5. Kemudian ada lembar pengesahan yang ditantangani kepala sekolah atau kepala cabang dinas. Jumlah halaman, ini saya interupsi ya, ini saya ganti karena terlalu banyak ini. Jumlah halamannya Bapak Ibu sesuaikan dengan KIKD-nya. Biasanya itu minimal 30 halaman atau 25 halaman sudah cukup. Seperti itu ya. Ini saya ganti bukan 80 tapi 25. Karena dulu ini
untuk pelatihannya langsung jadi buku, jadi langsung ISBN setelah selesai. Ini kan nanti modulnya Bapak Ibu opsional kalau mau jadikan buku. Lanjut slide berikutnya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas atensinya, atas perhatiannya mendengarkan materi atau pemaparan saya dari awal sampai akhir. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Heri Yudianto, STGR. Saya pikir cukup jelas, tapi untuk lebih jelasnya tentu kita harus praktik di tempat kita masing-masing. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Pertama, atau barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya, nanti saya catat namanya, nanti kita sampaikan kepada Pak Heri. Silakan Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya, hidupkan di mic-nya. Silakan. Pak. Ya, silakan, Bu. Dan saya mohon bila ada yang bertanya, teman-temannya lain di mute dulu biar jelas. Siapa dulu Bu yang pertama? Halimatus Sadia, Pak, boleh diizinkan bertanya dari Kabupaten Batanghari. Siap, Ibu Halimatus Sadia, selamat sore. Persilakan Ibu, teman-temannya lain tolong di-mute dulu biar pertanyaan cukup jelas didengar oleh Pak Heri Yudianto. Persilakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sadia dari SMP Negeri 21 Kabupaten Batanghari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan sudah terima kasih juga untuk Bapak pemateri yang sudah memberikan materinya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, karena ini kan bukunya modulnya targetnya kita ber-ISBN. Semoga saja bisa tercapai. Yang ingin saya tanya adalah bagaimana dengan hak cipta, pemakaian gambar dan pengambilan materi yang dari Google atau dari internet seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Karena kalau misalnya kita mau menerbitkan tentu tidak bisa kita sembarangan untuk mengkopas gambar dan materi tadi. Itu yang ingin saya tanyakan. Kemudian dari susunan materi tadi ada Bapak tampilkan itu RPP. Nah, apakah di modul itu RPP-nya harus kita tampilkan? Nah, seperti itu. Kemudian untuk kunci jawaban, apakah memang harus ditampilkan juga ataukah mungkin harus ada lembar terpisah? Mungkin modulnya ini bisa digunakan untuk siswa. Kalau seandainya ada kunci jawaban, tentu anak-anak tidak ada usaha lagi untuk mencari jawabannya sendiri. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Halimatus Sadia dari Batanghari, luar biasa, pertanyaan penuh semangat, tapi saya katakan pasti bisa Bu, kalau kita semangat insya Allah modulnya selesai. Untuk itu dipersilakan kepada Pak Heri untuk menjawab pertanyaan Ibu Halimatus Sadia. Demikian dulu Bu ya, satu orang saja biar cukup jelas. Persilakan Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Halimatus Sadia ya. Benar ya Pak ya? Ya, jadi Ibu Halimatus Sadia, jadi untuk pertanyaan tadi luar biasa sekali. Jadi pertanyaannya 2 tapi cukup luar biasa. Jadi untuk yang pertama, jadi untuk kopas ya Ibu soalnya. Halo, pertanyaannya mengenai apa? Copy paste? Iya Pak, tentang pengambilan gambar dan materi dari internet atau dari sumber lainnya seperti materi tadi kan kata Bapak bisa ngambil dari Kemendikbud atau bahan ajarnya. Kita bisa ambil dari Kemendikbud. Kalau untuk yang ber-ISBN tentunya ada ketentuan atau bagaimana. Kalau sekedar untuk pemakaian di dalam sekolah kita sendiri ya tidak masalah. Seperti itu maksud saya. Ya, jadi kalau ISBN tapi untuk pemakaian sekolah sendiri tidak masalah. Kalau Bapak Ibu asalkan dicantumkan ya Bapak Ibu di daftar pustaka itu dicantumkan. Karena kalau tidak dicantumkan di daftar pustaka nanti akan masuk namanya plagiarisme. Jadi plagiarisme itu adalah salah satu bentuk kecurangan mengakui karya orang lain menjadi karya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu perlu ditekankan. Jadi untuk plagiarisme itu harus dihindari betul-betul. Jadi kalau mengutip misalkan dari modul nanti dicantumkan di daftar pustaka. Nah, bagaimana cara mengutip biar tidak
manual. Untuk pertemuan selanjutnya, di pertemuan ketiga nanti akan saya demonstrasikan menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi Bapak Ibu yang mungkin akrab dengan Mendeley pasti akan familiar, tapi yang Bapak Ibu yang belum akrab dengan Mendeley, enggak usah khawatir, enggak usah resah, enggak usah pusing, enggak usah mual. Nanti akan saya ajari dari A sampai Z. Jadi mungkin nanti memang bertahap. Jadi untuk Mendeley ini, karena memang Mendeley ini harus terbiasa memang harus terbiasa untuk menggunakannya. Kemudian itu ya, untuk copy paste saya rasa tidak masalah kalau dipakai untuk sendiri. Kalau dipakai untuk diperjualbelikan atau untuk diperdagangkan, itu kandungan plagiarismenya maksimal itu 20%. Kalau lebih dari 20% itu tidak boleh. Jadi nanti berapa persennya itu dari mana? Ada aplikasi namanya Turnitin atau plagiarisme checker. Nanti di hari ketiga, kalau ada sisa waktu nanti akan saya peragakan caranya ngecek gimana pakai plagiarisme checker. Kalau pakai Turnitin itu berbayar Bapak Ibu, jadi agak mahal biayanya. Tapi kalau plagiarisme checker itu gratis. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi, RPP itu tidak wajib Bapak Ibu dicantumkan, karena RPP tadi hanya sebagai sumber untuk membuat modul. Tujuan pembelajaran ambil dari RPP. Kemudian apalagi ada indikator ambil dari RPP, seperti itu. Jadi maksud saya itu RPP harus sudah ada. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah punya RPP masing-masing. Itu jawaban dari saya, Pak. Ya, Pak Heri, tapi sebagai pertimbangan juga dari saya pernah juga nulis buku, kalau kita ngambil gambar dari orang lain, di bawah gambar itu harus ditulis sumbernya. Jadi misalnya dari lembaran pertama, modul 1, kegiatan belajar 1, katakanlah bahasa Indonesia, gambar orang baca puisi, atau gambar Presiden Jokowi berpidato. Nah, di bawah gambar itu kita tulis sumbernya di internet atau gimana. Sepertinya biasanya seperti itu, Pak Heri. Dan saya pikir teman-teman juga sudah paham, saya pikir Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, masih adakah pertanyaan dari teman-teman lain? Dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Dari Bustanul. Oh ya, silakan Pak Bustanul bertanya kepada Pak Hari. Dipersilakan, teman-temannya lain mungkin di-mute dulu biar jelas pertanyaan beliau. Dipersilakan Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Tadi saya sudah melihat cover modul dan sebagainya. Kemudian di situ ada juga susunan penanggung jawab atau apa itu Pak yang di modul itu Pak. Terus ada hak cipta. Nah itu bagaimana Pak? Apakah itu hanya berlaku untuk jika diterbitkan oleh kedinasan atau bagaimana Pak? Forum Pak. Halo Pak, halo. Ya Pak, halo. Bisa didengar suaranya ya? Halo. Ya, sudah. Ya, cukup jelas Pak. Silakan Pak. Oh ya. Nah, tadi itu ada di contoh modul yang Bapak bikin itu, Pak Heru bikin itu ada contoh pertama penanggung jawab, editor dan sebagainya. Itu berlaku untuk semua jenis modul atau hanya modul yang diterbitkan oleh kementerian Pak atau kedinasan gitu Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan dijawab Pak Heri. Cukup satu orang. Saya pikir sudah jelas pertanyaan Pak Heri. Dipersilakan. Minta tolong diulangi Pak. Tadi agak nge-lag di tempat saya. Ya, saya ulangi. Pak, pertanyaan Pak Bustanul. Kalau di buku itu kan ada Pak, editor, desain segala macam itu yang menulisnya si penulis modul atau apa begitu. Kalau sepengetahuan saya itu kalau kita menulis modul ada editornya maka ditulis di situ. Biasanya editornya itu adalah percetakan. Tapi apakah seperti itu? Mohon dijelaskan oleh Pak Edi. Persilakan Pak. Nah seperti terima ini kasih ya. Pak atas pertanyaannya. Ya paham Pak saya. Jadi ini tergantung dari peruntukan buku ini sendiri Pak. Kalau buku ini diperuntukkan untuk lingkungan sendiri, sekolah, penulis saja sudah cukup Pak, identitas buku ini. Tapi kalau Bapak Ibu untuk ini misalkan untuk proyek kelembagaan, misalkan dari, ini kan kebetulan saya dapat proyek dari Direktorat Pembinaan SMK. Jadi harus memang seperti ini Pak standarnya. Ada penanggung jawab, ada ketua tim, ada penyusun, ada
editor, dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu modulnya dipergunakan di lingkungan sendiri atau sekolah, cukup ditulis dengan nama penulis, atau kalau Bapak Ibu punya teman jadi editor guru bahasa Indonesia, silakan. 2 itu aja sudah cukup. Atau kalau enggak ada editor, penulis saja sudah cukup, kemudian dicantumkan tanggal modul ini atau tahunnya kapan diterbitkan. Seperti itu sudah cukup, Pak. Cukup jelas Pak Bustanul? Ya, cukup jelas Pak. Oke. Apakah itu juga kalau untuk dijual juga seperti itu atau gimana Pak? Dijual di pasar bebas itu Pak? Wah, ini bagus nih, udah bisnis ke depan. Modulnya mudah-mudahan jadi. Silakan Pak Heri dijawab. Ya. Ya, terima kasih. Kalau untuk dijual memang harus mengikuti standar dari Puskurbuk, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, ya seperti ini Pak. Seperti yang yang terlihat ini, ada lengkap, ada judulnya, ada tahunnya, kemudian ada identitas dari pelaku perbukuannya apa saja. Pelaku perbukuan itu kan ada penulis, ada editor, ada kemudian penelaah, seperti itu, yang lengkap, versi lengkap. Tapi kalau misalkan penelaah tidak ada, cukup penulis dan editor saja, itu sudah cukup. Seperti itu. Kemudian di bawah ada nanti ISBN. Kalau diperjualbelikan kan harus ada ISBN. Ada ISBN-nya berapa? Kemudian ada ada ini ukuran font yang digunakan, jenisnya, kemudian tebelnya, halamannya berapa. Ya, seperti itu. Nanti akan saya kasihkan mungkin di WA Group modul ajar yang atau buku saya ada. Jadi buku sama modul itu hampir mirip, bedanya kalau buku itu untuk peserta didik itu tidak dituntut mandiri. Seperti tadi kunci jawaban, itu kan kunci jawaban seperti tadi pertanyaan sebelumnya itu kan ada kunci jawaban. Itu kunci jawaban wajib diberikan di modul. Kenapa? Karena peserta didik nanti diharapkan mandiri setelah mengisi harus mengecek jawabannya. Biasanya dibentuk dibalik. Jadi kunci jawaban itu dicetak terbalik atau dicetak miring. Miring ke samping. Jadi peserta didik itu tidak bisa melihat dengan mudah. Ini memang butuh kejujuran kalau untuk kunci jawaban. Atau bisa dihilangkan. Tapi kalau dihilangkan, nanti Bapak Ibu harus menyampaikan kunci jawabannya ke peserta didik seperti ini. Jadi mandiri Bapak Ibu kalau modul. Kalau buku itu tidak perlu mandiri. Jadi seperti itu bedanya. Terima kasih. Ya Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan Bapak. Silakan Pak Bustanul, satu lagi Pak ya. Teman-teman lain juga akan bertanya. Oke, silakan. Ini Pak, editor, tentang editor itu apakah harus syarat-syaratnya ada, misalkan punya sertifikat editor atau sembarang guru bahasa Indonesia Pak? Itu Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak Edi. Silakan dijawab Pak Heri tentang editor. Ya, mohon maaf Pak. Oh ya, iya. Jadi Lagi. saya ulangi, Pak Bustanul bertanya, apakah editor itu sembarang guru bahasa Indonesia saja atau seperti apa? Kalau saya menjawab, kalau boleh saya menjawab, editor itu tentu adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi dalam mengedit sebuah naskah. Nah, karena jasanya itulah, maka ditulis di bagian depan editor atau di covernya. Demikian Pak, terima kasih. Atau dijelaskan kembali oleh Pak Heri, silakan Pak. Ya, Bapak. Jadi untuk editor, ini memang tidak harus dari guru bahasa Indonesia. Bisa dari lainnya, selain guru bahasa Indonesia. Contohnya saya ini kan, background saya kan tadi mesin. Minta tolong dikecilkan. Speakernya mengganggu sekali dari tadi. Ya, jadi untuk untuk editor itu bebas Pak. Yang jelas dia menguasai betul tentang bagaimana untuk membuat naskah buku itu dengan baik dan benar. Tapi alangkah baiknya kalau mencari editor yang sudah memiliki sertifikasi dari lembaga sertifikasi penulis editor, LSP, PEP. Kebetulan saya punya Pak untuk sertifikasi untuk penulis buku non-fiksi dan editor. Ada 2 berarti sertifikasi kompetensi yang saya miliki. Ini bukan maksudnya sombong loh Bapak Ibu, bukan pamer. Cuma nanti Bapak Ibu kalau butuh editor bisa menghubungi saya. Nah, nanti bisa nanti diperhitungkan atau dibicarakan lebih lanjut untuk
ini maharnya untuk editornya, karena memang editor ini sifatnya memang profesional. Jadi profesional artinya memang ini ada jenis profesi. Seperti halnya penulis itu juga profesi. Editor. Jadi Termasuk tata letak dan gambarnya juga Pak ya? kalau tata letak itu layout Pak urusannya. Jadi kalau editor itu hanya mengecek kesesuaian kalimat, kemudian ejaan sesuai dengan EYD seperti itu. Tapi kalau untuk tata letak itu masuk ke layout. Paham ya Bapak Ibu bedanya? Jadi pelaku perbukuan itu ada macam-macam. Ada penelaah, dia menelaah kontennya itu sesuai tidak. Nah, kemudian nanti ada editor mengecek tata bahasa, ejaan dan lain sebagainya yang kaitannya dengan penulisan buku. Kalau untuk tata letak itu layout namanya, ada layouter. Cover itu juga ada namanya desainer. Kalau Bapak Ibu ingin terjun langsung ke buku yang profesional. Nah, ini kan untuk modul kita hanya latihan menyusun modul, belum sampai ke taraf yang profesional seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau lanjut seperti itu silakan, monggo, bagus sekali. Tapi itu nanti perlu step-stepnya, perlu jam terbang. Seperti itu Bapak Ibu, tidak bisa langsung kita instan untuk mengarah ke sana. Jadi perlu jam terbang, perlu latihan. Seperti itu. Cukup jelas Pak Usanul ya. Terima kasih Pak Heri. Kami persilakan kepada Bapak Ibu, waktu kita masih ada. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fatimah dari SMP Negeri 3 Merangin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya sedikit bertanya, untuk pembuatan modul itu Pak, saya kan guru bahasa Indonesia. Apakah bisa semua materi itu satu modul atau hanya beberapa materi saja? Mohon petunjuknya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fatimah. Pertanyaan beliau, Pak Iri ya, apakah semua materi itu satu modul atau seperti apa? Tapi kalau Ibu pahami dari tadi, itu nampak modul 1, kegiatan 1, kegiatan 2, modul 2, 2, 3. Dan untuk lebih jelasnya, dipersilakan Pak Heri menjelaskan kembali pertanyaan daripada Ibu Fatimah. Silakan Pak. Pak Heri. Pak Heri, apakah bisa mendengar suara saya? Terdengar jelas sekali Bapak. Ya, siap. Ya, mungkin pertanyaan Ibu Fatimah tadi bisa Bapak jawab. Bapak sudah. Pak, mohon maaf Pak, ini oh suaranya... Iya, saya ulangi. Silakan ulang lagi Bu Fatimah biar bisa dipahami oleh Pak Heri. Silakan Bu Fatimah, masih mendengar? Iya, masih. Iya, siap Bu. Silakan Bu ya. Dalam pembuatan modul kan umpamanya gini, saya kan guru bahasa Indonesia. Jadi apakah materinya itu semua bisa satu modul atau hanya beberapa materi untuk satu modul? Soalnya saya terlambat tadi Pak. Terima kasih. Pak Heri, tapi karena saya moderator yang wajib menjawab itu dulu adalah Pak Heri. Silakan Pak Heri. Ulangi lagi Bu pertanyaannya. Mohon maaf. Jadi begini Pak, materi bahasa Indonesia itu kan banyak. Ada, tidak salah, kalau kelas 9 itu ada 11 KD. Apakah bisa satu modul, satu buku modul, atau berapa modul? Itu pertanyaan beliau. Silakan Pak. Ya Bapak, jadi ini kan sudah saya tadi materinya banyak, Bapak Ibu pilih saja materi. Mohon maaf, suaranya tumpuk. Ya. Bapak Ibu yang lain tolong di-mute dulu biar penjelasan dari Pak Heri cukup jelas bagi teman-teman kita. Nanti ketika Bapak Ibu mau bertanya, silakan mute-nya dihidupkan. Sekarang di-off-kan dulu. Terima kasih. Ya. Minta tolong Bapak Ibu, kita ini kan di sini pendidik ya. Jadi minta tolong saling menghargai. Ya. Jadi untuk ini Bapak, ini waktunya sampai jam berapa Pak ya? Halo? Kalau di jadwal sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, berarti kurang sedikit lagi ya.
Jadi Iya. ini untuk modulnya ini Bapak Ibu pilihlah KIKD yang terbaik Bapak Ibu. Jadi yang terbaik artinya apa? Memang KIKD itu memang tidak bisa dijelaskan dengan cara metode konvensional. Jadi memerlukan media atau bahan ajar berupa modul. Tuh, mau pilih berapa? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. KIKD-nya pilih satu, kemudian indikatornya satu. Karena ini untuk latihan. Jadi saya ulangi lagi, ini latihan. Jadi bukan membuat modul dalam arti yang sesungguhnya yang profesional. Jadi latihan saja. Satu KIKD diambil lagi dari satu KIKD, breakdown satu indikator atau satu tujuan pembelajaran. Jadi satu indikator dan satu tujuan pembelajaran. Paham sampai sini Bapak Ibu? Iya. Insya Allah, Pak. Bagaimana Bu Fatimah? Sudah pas Bu jawaban Pak Heri? Iya, soalnya Alhamdulillah. ya, Iya. terima kasih. Tapi maaf Pak Heri, program kita dari latihan ini minimal untuk 1 semester modul ini. Nanti kita cetak, kita ISBN-kan. Nah, insya Allah pada peringatan Hari Pendidikan Nasional akan kita serahkan ke Dinas Pendidikan tempat kita masing-masing. Jadi meskipun berlatihan, nah cukup panjang waktunya Bapak Ibu semuanya. Januari, Februari, Maret, ada 4 bulan. Nah, hari ini mungkin kita latihan untuk satu modul, beberapa kegiatan pembelajaran. Nanti akan perlahan-lahan akan menjadilah sebuah modul Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian Pak Heri. Ya Bapak. Izin bertanya, Pak. Siap, silakan Pak. Dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Nama dan dari mana? Nama Edri Ardianda, saya dari MAN IC Jambi. Ini kebetulan saya guru Penjas. Jadi yang saya tanyakan di Penjas itu ada materi misalnya permainan bola besar. Di bola besar itu ada 3 materi, sepak bola, bola basket, dan bola voli. Nah, yang kita tanya pada saat di sepak bola itu ada materi pertama menganalisa dan mempraktekkan cara menendang bola, kemudian cara mendribling bola, kemudian cara menahan bola. Berarti ada 3 indikator. Nah, terkait 3 indikator itu di dalam kegiatan belajar tadi, satu indikator itu satu pertemuan atau bagaimana, Pak? Itu mohon penjelasannya. Atau harus ketiga-tiganya? Itu gimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Triadi. Ya, bisa dipahami Pak Heri pertanyaan dari Pak Triadi tadi. Misalnya tergantung kepada ketersediaan waktu, apakah 1 kali pertemuan, 2 pertemuan, atau bagaimana Pak Heri? Silakan Pak. Pak Heri. Jadi disesuaikan aja fleksibel dengan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu butuhnya untuk ini kan kita latihan saja Bapak. Jadi kalau satu KIKD pilih satu indikator. Indikatornya bebas. Bapak Ibu bisa pilih indikator yang mewakili. Itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Enggak, Pak, maksudnya kalau udah kita benar-benar membuat modul itu nanti gitu Ya. gimana, Pak? Ya memang harus seluruhnya, Apakah Pak. Kalau KIKD-nya ada harus indikatornya seluruhnya berarti satu indikator satu pertemuan atau bagaimana, Pak? Atau bisa 2 Ya. pertemuan? Satu indikator ya satu pertemuan, Pak. Kalau satu indikator 2 pertemuan kan nggak tuntas namanya. Jadi satu indikator satu pertemuan. Mengacunya dari RPP. Kalau Bapak Ibu RPP-nya satu indikator dibuat 2 pertemuan ya silakan, nggak apa-apa. Kalau RPP-nya satu indikator satu pertemuan ya itu Pak diikuti. Acuannya RPP Bapak Ibu. Paham ya? Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Ediardi. Masih ada, waktu kita masih ada 10 menit ke depan, Bapak Ibu. Sekarang 14.50 jam saya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bagaimana? Saya Pak bertanya. Dari? Saya Ayu Sarwenda, Pak. Oh, Ibu Ayu Sarwenda. Oke, Bu Ayu, Ya. selamat sore. Sore Bapak. Iya, silakan Bu. Ya, mohon izin bertanya Pak Heri. Ini sebenarnya sudah sering kita bertemu. Jadi gini, motivasi untuk menyusun modul Pak, tadi kan belum dijelaskan. Langsung menuju ke
inti pembuatan modulnya. Nah, untuk motivasinya bagaimana Pak agar kita semangat membuat modul sampai selesai kemudian diterbitkan. Kemudian biasanya Pak Heri kalau menyusun modul itu perlu waktu berapa lama Pak? Dalam satu hari itu misalnya Pak Heri menyiapkan waktu berapa jam berapa seperti itu. Bagaimana cara mengatur waktunya? Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu Sarwenda. Kalau memang instruktur bertanya, itu pertanyaannya sangat menghunjam langsung kepada pertanyaannya. Silakan Pak Heri dijawab. Bu Ayu ini sebenarnya nggak boleh bertanya karena Bu Ayu ini juga sama Iya. instruktur dari Sagu Sama. Nggak apa-apa sih, Iya. tapi Nggak apa-apa Pak intinya Heri ya. Silakan. kebiasaan. Jadi kebiasaan Bapak Ibu mau menulisnya itu enjoy-nya, nyamannya di mana. Jadi satu hari itu satu halaman boleh, satu hari 2 halaman boleh. Bapak Ibu yang menyesuaikan kemampuan Bapak Ibu. Yang terpenting jangan sampai menulis dengan pakai HP ya Bapak Ibu. Jadi HP harus dimatikan. Atau kalau Bapak Ibu perlu mengucilkan diri ke kamar. Kalau Bapak Ibu menulis tapi masih memegang HP atau menggunakan WA, memakai aplikasi WhatsApp, memakai aplikasi medsos, dijamin Bapak Ibu akan menurun kecepatan menulisnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jauhkanlah benda-benda yang mengganggu atau yang sangat membuat kecanduan seperti itu. Intinya seperti itu. Ya, tapi jangan sampai kalau ganggu suami, hati-hati Bu, nanti tidak jadi RPP-nya. Terima kasih. Ya Pak Heri ya. Oke. Ya, betul juga. Nggak boleh Iya, jangan dekat-dekat ya, sama jadi suami dan istrinya. iya, nanti modulnya ada jadi. Iya. Oke, yang jelas motivasinya dengan ada modul terasa bahwa kita ada, kan kata orang IGI, guru hebat, guru berkarya. Dengan ada modul karya kita berarti kita lah menjadi salah satu orang yang hebat. Begitu kan Pak Heri? Ya, tadi Ibu Marduna saya lihat tadi ada mau bertanya, Bu Marduna ada pertanyaannya. Biasanya Bu Marduna setiap ada sesi latihan selalu bertanya. Silakan Bu Marduna. Pas Pak Ilha. Oh, pas ya. Ya, sudah paham semua berarti. Bapak Ibu. Insya Allah. Ya, nanti bukunya ditunggu loh. Ya, bulan Mei itu sudah naik cetak. Minimal kita berharap dari kegiatan ini ada 2 atau 3 sebagai bukti bahwa kegiatan ini bermanfaat. Siap kan Bu Marduna? Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaannya? Kalau tidak saya kembalikan ke host. Bapak Ibu yang kami hormati, masih adakah pertanyaan? Tadi di WA grup ada yang bertanya, ada yang belum paham tapi malu bertanya gitu di grup. Oh ya, siapa? Pak Heri, Pak Ibi mohon bersabar, saya buka dulu WA grup, ada yang pertanyaannya. Mana nih, saya cek sebentar. Iya. Izin bertanya, Pak. Siapkan, Bu. Siapa, Bu ya? Saya, Pak, Marta Marpaung dari siap. Provinsi Riau. Iya, selamat sore, Bu. Silakan bertanya. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Saya ingin menanyakan kepada narasumber. Tadi kebetulan saya masuknya agak lambat ya, Pak, di Zoom. Jadi biasanya kan saya membuat kata pengantar. Nah, ini sekarang ada lagi yang saya dapati ilmu baru atau mungkin saya nggak tahu yang prakata. Nah, itu apa ya Pak bedanya antara prakata dengan kata pengantar? Saya mohon maaf ya Pak ya, tadi terlambat mungkin sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi saya mohon untuk penjelasannya sekali lagi. Terima kasih Pak. Ya Bu, besok jangan lambat lagi masuknya Bu ya. Kalau lambat masuk nanti tidak jadi. Suaranya kok kecil ya Pak ya? Iya, oke Pak. Tapi kalau boleh saya menjawab daripada Pak Edi mungkin, kalau kata pengantar, prakata itu ditulis oleh si penulis buku atau si penulis modul. Kalau kata pengantar itu biasanya ditulis orang lain. Nah itulah kata kuncinya tadi Bu. Tapi untuk lebih jelas akan jelaskan kembali Pak Heri. Masih terdengarkan Pak Heri? Halo Pak Heri. Ya, kita bersabar Ibu ya. Beginilah kalau e-learning, karena ada masalah, mungkin jaringan atau gimana.
Pak Heri. Jadi Sebentar Bu ya, Pak Heri. Oh, sepertinya di-mute oleh Pak Heri. Tapi dari yang Modul yang sepanjang. lain, Pak. Monitor Oh iya, monitor. silakan Pak Heri. Ibu Umar Paung ini lambat masuk. Ibu Umar Paung lambat masuk. Dia tidak percaya kalau saya menjawab. Nah, yang bagusnya Pak Heri yang menjawab. Beda prakata dengan kata pengantar. Prakata. Prakata Oh iya, dengan kata sudah pengantar. dijawab tadi. Betul, Iya. betul sekali kok yang sudah dijawab sama Bapak. Jadi kata Iya, pengantar itu dibuatkan oleh orang lain. Kalau prakata itu yang membuat kita sendiri sebagai penulis. Itu aja, Pak. Iya, benar. Kata pengantar itu berisi mengantarkan kepada isi buku. Biasanya seperti itu. Namanya juga pengantar ya Pak ya, ya mengantar orang lain. Masa diri kita mengantar kita sendiri. Iya Pak Pesano, terima kasih. Bapak nambah lagi boleh Pak, belum jelas. Siap Bu, sepanjang selagi waktu masih ada, sampai Ibu sepuas-puasnya dipersilakan Bu Umar Paung. Nah, lalu kata pengantar itu nanti orang lain yang membuatkan. Nah itu kira-kira siapa ya Pak yang membuatkan kata pengantar itu? Nah kemudian kalau yang sebelum-sebelumnya saya bikin makalah itu kan saya yang buat kata pengantar. Nah, apakah hal ini berlaku untuk buat makalah juga, Pak? Gitu aturannya. Nah, terima kasih, Pak. Ya kan jawabannya sudah ada Bu, karena Ibu yang nulis, biasa Ibu ubah aja kata pengantar Ibu menjadi prakata. Kalau Ibu besok dapat proyek dari Dinas Pendidikan di mana Ibu bekerja, maka menulis kata pengantar itu pihak dinas. Misalnya Ibu di SMP mana Bu ya? Sekolah mana Bu? Saya di SMA 1 Mempura, Pak, di Siak tepatnya. Nah, nanti Mata pelajaran apa, Bu? Saya mata pelajaran biologi, Ibu. Wah, kita bisa kerjasama. Iya. Ya Pak Ishak ya, yang sama mata pelajarannya bisa kerjasama ya Pak ya. Ya, jadi Ibu Umar Paung, besok Ibu dekati dinas Siak, dapat proyek lah Ibu. Lalu orang dinas itu membuat kata pengantar. Nah, kalau yang dari Ibu namanya prakata. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya telah menyusun sebuah buku yang berjudul Biologi Berbasis Kearifan Lokal Sungai Siak, misalnya judul modulnya. Oke Bu, bagaimana? Cukup jelas Bu Umar Paung? Iya Pak, sangat jelas sekali. Terima kasih ya Bapak. Ya, sangat senang sekali saya berjumpa dengan Ibu. Oke, dan mudah-mudahan modul kita. Izin saya juga bertanya Pak Ishak. Katanya kalau pengurus tidak boleh bertanya Bu, begitu. Oke, Jadi mohon maaf kepada mengusulkan. instruktur dan kepada host tidak dibenarkan bertanya lagi. Begitulah kode etiknya. Oke, saya stop. Mohon maaf, saya sekarang punya kendali buat kalau nanya nanti pribadi aja sama Mas Heri. Begitu kan Mas Heri? Tapi mungkin ini ada yang sesama mata pelajaran di SD atau di SMP atau di SMA. Mungkin Ya, bisa sama-sama kerjasama membuat modul begitu. Jika berkenan, jika tidak juga tidak apa-apa. Oh, itu saya pikir saya menjawab moderator sangat teknis. Memang kalau sebuah benda itu ditarik dengan satu jari itu tidak akan berhasil. Tapi kalau 5 jari yang bekerja itu akan cepat selesai. Maksud saya adalah bila guru-guru biologi yang ikut ini berkolaborasi dari Siak, dari Muaro Jambi, nanti disatukan menjadilah sebuah modul berbasis paradigma baru itu. Saya pikir cukup bagus berarti ya. Oke. Dan ini lebih efektif sebenarnya. Itulah sebenarnya kegiatannya lebih efektif saya pikir. Demikian Pak Heri. Ya Pak, ini karena keterbatasan waktu Pak, sebentar lagi saya juga ada kuliah jam 15.30. Mohon maaf ya Pak ya. Oh, S2 apa S3 Pak Heri? Kita S2 Bapak, belum Siap. S3 Pak. Doakan aja Pak bisa lulus. Ya siap, S2 dulu, jangan langsung S3 nanti. Oke, Bapak Ibu yang terhormat, pertemuan yang cukup singkat ini sampai sekarang pukul 14.59 waktu Indonesia Barat di jam saya, meskipun singkat sangat bermakna. Dan terima kasih kepada Bapak Heridianto, STGR, Guru SMK N1 Sidorejo Gresik, yang telah memberikan ilmu kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mempraktikkannya dan mampu menghasilkan modul dan menjadi ladang ibadah. Dan kalau modulnya belum berhasil, berarti Pak Edi belum berhasil mengajar kita pada sore hari ini. Demikian Pak Edi. Dan
Ya, Bapak-Bapak, Ibu yang kami hormati, mungkin Pak Heri mau kuliah dan mungkin kami persilakan Pak Heri untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Dan sebelum saya akhiri sesi hari ini, mungkin dari Ketua IGI Moro Jambi, Ibu Ati Mulyani, ada yang perlu disampaikan untuk kegiatan kita hari besok dan kapan lagi pelaksanaannya. Tapi saran dari Pak Heri tadi, untuk Sabtu dan hari Minggu itu kalau bisa diganti hari lain, karena hari Minggu adalah hari keluarga, ada yang beribadah, ada yang segala macamnya. Demikian Bu Ati, monggo. Terima kasih Pak Ishak, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Heri Yudianto yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan terbukanya ruang Zoom e-learning kita karena ada trouble tadi, laptopnya bermasalah. Kemudian mengenai hari Minggu, hari Ahad, seperti kesepakatan kita ganti pada hari Senin jam 13 sampai jam 15 untuk materi kedua dari Pak Heri. Namun hari Sabtu tentunya ada PR dari Pak Heri ya Pak Heri, bahwa calon modul kita dan sebagainya sudah dirancang, sudah dicoret-coret seperti sebuah konsep atau mungkin layout atau mungkin poin-poin penting yang akan kita buat di dalam modul kita. Kemudian akan dikoreksi oleh Pak Heri Yudianto. Terima kasih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atik, saya sendiri Ishak sebagai moderator pada sore hari ini. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya yakin, kalau saya dari wajah-wajah semua, ada wajah-wajah yang penuh optimisme. Dan saya yakin, itu Bu. Siapa yang di dari Jambi? Oke Bu, selamat. Oh iya, teman-teman saya, saya senang kawan saya hari ini bertambah di seluruh Republik Indonesia ini. Ada dari Bu Marpaung dari Siak, dan dari teman-teman dari Jambi dan di Merangin. Demikian, dan saya mohon maaf sekali lagi. Insya Allah kita jumpa lagi pada hari Sabtu Bu ya? Senin. Oh Senin. Tapi kalau boleh saya usul kepada Ibu Ketua, kalau pukul 1 itu, kadang-kadang orang baru pulang sekolah, kadang-kadang ada di jalan atau bagaimana, kayak tadi saya mau sholat Jumat, buru-buru dari masjid, jadi ya Pak Bustanul ya, kadang-kadang Bapak-Bapak ini sholat Jumat, jadi agak disesuaikan begitu Ibu Ketua, sehingga Bu Marpaung jadi juga terlambat tadi. Maksud saya adalah bagaimana menyesuaikan waktu-waktu ini sehingga teman-teman bisa mengikuti secara baik. Demikian Bu Atik, dan saya kembalikan kepada Ibu Atik dan Pak Bustanul, dan selamat sore, good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bustanul. Foto dong. Ya, foto dong. Itu tugas Ibu Ati lah ya. Nanti langsung dikirim di apa? Pak Bustanul, tolong difoto Pak Bustanul. Bustanul. Wah, Pak Bustanul gagah aja hari ini. Ya, luar biasa. Coba saya lihat gambarnya, videonya apa? Video, kamera. Ini coba hidupkan semua Bapak Ibu. Kameranya on kan dong, biar difoto. Di-on kan dong Bapak Ibu. Fatimah. Ya, di-on kan biar cantik gambarnya Ibu Fatimah. Good. Oke. Fatimah tadi mana ya? Fitri, Bu Reni, Bu Marta, Bu Eka, Bu Mediawan. Bu Tima, Bu Fitri. Bu Reni, dan seterusnya. Ya, oh ini Alimatus Sadia malah dengan suami beliau. Luar biasa Pak. Saya yakin modul Ibu Alimatus Sadia akan cepat selesai karena dimotivasi oleh suami tercinta di belakang. Luar biasa Bapak. Saya salut. Mohon izin Bapak Ibu, saya izinkan dulu ya. Ya Mas Hari, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas ilmunya, dan kita jumpa lagi pada hari Senin sesuai waktu dan gelombang yang sama, dan kepada Pak Hari dengan segala hormat dapat melanjutkan kegiatan lain. Dan saya sebagai moderator mohon maaf sekiranya ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Pak Hari. Pak Hari, kami persilakan. Ya, saya juga sama Pak. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf tadi jika ada penyampaian atau tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Seperti itu. Jika ada kurangnya, saya sebagai manusia saya mohon maaf. Jika ada lebihnya, itu hanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Itu aja Pak. Selamat sore. Itu Bapak Ibu semuanya semangat untuk mengerjakan tugasnya. Ya. Nanti tugas akhirnya kita akan membuat modul ya. Jangan lupa. Ya.
Ya, Itu aja. ya, Makasih tapi Bapak ini, Ibu. ya, tapi ini jangan dianggap tugas. Kalau Ya, Bapak. tugas itu, ini jangan dianggap tugas seperti tugas siswa di sekolah nanti akan memberatkan. Anggaplah ini Oh, sebagai iya, iya, apa yang iya. harus kita Iya, iya. lakukan. Ya, Pak Heri ya. Ya, ya. Makasih Pak Heri. Latihan saja ini Bapak Ibu. Ya. Ya, ya, makasih. Ya, ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, kamera, hidupkan semua kamera. Ibu Mekar Kinita. Bu Reni. Nah, ini Ya, Bu Mas. Bu. Bu Fatimah, Bu Reni. Oh, Bu Marta. Saya tadi maaf salah kira Bu Marta Marpaung ya. Maafkan aku. Reni, Bu Eka Firdayanti Ritonga, Ya, Ibu Rahmawati, Pak Rasmul. Oke. Siap Bu ya. Fatimah bagaimana? Bu Fatimah. Bu Fatimah hilang, Bu. Wah, dipanggil suami kali ini. Pak. Satu. Apa jempol semua ya, Pak ya? Tunggu berapa detik lagi, Pak? Ya, siap, sudah muncul. Bu Fatimah kemana ya? Oh, mungkin belum waktu salat, saya pikir. Dipanggil suaminya kali, ada kode. Ayo Pak, jangan lama-lama. Ya, jempol saya pegel ya, gini terus, Pak. Oh iya. 1, 2, 3. Thread. Ini kebetulan satu screen cuma. 1, 2, 3. Dua, Pak. Dua. Nanti dikirim ke grup, Pak ya. Ya, langsung. Oh, Nah. oke, Pak Bustanul. Jempol saya masih di atas. Oh, jempol. Oh, jempolnya turun nih. Ya, mungkin salam literasi, saya pikir yang kedua. Kemana? Kasih. Gitu, Pak. Oh, itu nembak itu, Pak. Oh, ya, gitu. Ya, Bu Maduna, wah, cantik sekali Bu Maduna hari ini ya. Li. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Halimatus Sadiah yang sudah disupport oleh suaminya. Itu nanti ngeteknya jadi 20 jari, Pak. Ya. Assalamualaikum, terima kasih. Oke, kita salat asar dulu semuanya. Oke, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih Pak Ishak yang telah mengantarkan acara ini sampai sukses. Ya, kita bertemu kembali pada hari Senin pukul berapa, Bu? 1:30 apa jam 1 ya, kayak tadi ini jam 1. Mau jam berapa Bapak Ibu? Jam 1:30 ya? Boleh. Besok gimana Pak? Besok. Besok kan memang mandiri. Bisa tugas Hari mandiri. Minggu diganti hari Senin. Oh iya, boleh. Selasa tetap. Jadi Senin dan Selasa berturut-turut. Selasa itu dengan penerbit kita. Jadi hari besok pertama membuat cover, bukan tugas Bapak Ibu ya. Kegiatan kita membuat cover. Number 2 adalah merancang Daftar isi daripada modul kita atau penomoran indikator. otomatis. Ya, kalau bahasa saya juga mengajar bahasa Indonesia. Jadi misalnya bahasa Indonesia cukup misalnya modul semester 1. Nah, modul semester 1 itu ada 4 modul. Modul 1 misalnya laporan cobaan. 4KD ya maksudnya. Kelas 9 ya Pak Ishak. Ya, modul 1 laporan eksperimen percobaan, modul 2 tentang pidato, modul 3 tentang cerpen, modul 4 tentang teks tanggapan. Nah, untuk modul 1 mungkin terdiri atas 4 kegiatan pembelajaran, identifikasi, kemudian menyimpulkan dan menulis teks pidato misalnya. Jadi satu modul terdiri atas beberapa kegiatan belajar. Jadi untuk semester 1 ada 4 modul. Maksud saya sub-sub modulnya begitu. Jadi satu modulnya. Berarti 4 KD, 4 sub ya Pak ya, berarti 16 itu Pak ya? Iya. Ya, pas, mantap Bu. Oke. Bu Mardinah itu paham sekali dia. Ya, Bu Marduna tuh hebat Pak. Oh, hebat. Bu Marduna. Ini kan kabar Bu Marduna sehat ya. Ini Alhamdulillah sehat. Dirancang teknologi pembelajaran. Kalau orang teknologi pembelajarannya sangat paham bagaimana merancang desain pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu. Jadi boleh juga Bapak Ibu lihat modul SMP terbuka, modul Universitas terbuka. Itu sangat baik diikuti. Maksud saya Universitas terbuka. Jadi kalau Ibu punya, saya punya, karena buku tadi, Bapak Ibu. Nah, ini saya punya modulnya. Ini modul apa ini? Menulis. Jadi dengan ikuti ini sangat mudah. Jadi apa kita? Atau di
di Google, Mbah Google itu banyak sekali petunjuk-petunjuk menulis modul, tergantung daripada kita. Mungkin yang dijelaskan Pak Eri itu mungkin sekilas karena kita waktu terbatas. Tapi bisa Kita juga Pak Ashak, browsing di apa bisa ya? juga mengikuti langkah-langkah model pembelajaran tertentu bisa juga. Ya, siap. Oke. Nah, Ibu ya. Saya kan bukan instruktur Bu Ati, jadi tempat Dindi nanti. Oke, ya Bu Maduna. Yang penting saya yakin semuanya akan selesai modulnya karena saya lihat mukanya cerah semua. Ya, cerah semua, penuh keyakinan. Apalagi tadi ada yang disupport oleh suaminya. Oke. Demikian Bu Ati dan Pak Ustaz. Saya panggil Ustaz saja ya Bu Ati ya. Oh boleh. Siap. Ya, silakan. Atau ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu sebelum ditutup? Biasanya kalau kegiatan ini ibu-ibu yang justru semangat menutup. Bapak-bapak itu biasanya pembukaan saja yang semangat. Para semua tertawa. Rupanya berarti ibu-ibu tidak semangat, masih belum semangat untuk menutup. Ada yang mau ditanya sampaikan? Tidak ada lagi Bapak Ibu ya? Pas semuanya. Bapak Ibu. Iya. Presensinya mohon diri ya Bapak Ibu. Iya. Oke, Silakan saya mohon diri mau salat persiapan. Ya, silakan. Sore ini tugas Ustadz lah yang menutup. Buati tidak mau ditutup. Buati tidak mau menutup sendiri. Jadi Bapak yang menutupnya Ustadz. Silakan. Silakan Pak Bustanul. Ya, silakan. Ditutup pakai doa atau langsung aja, Bu? Oh, itu yang saya maksud. Tutup pakai doa biar kegiatan kita dapat berkah. Ya, tadi ada Ibu Halimatus Sadia yang suaminya merupakan Ustadz Soldan tadi. Bu Halimah masih ada. Silakan. Masih ada di belakang. Silakan, Bu. Halimatus Sadia. Nah, itu Abi Soldan. Mohon bantuannya untuk berdoa. Mic-nya belum, mic. Mic-nya jangan di-mute, Bu. Dihidupin dulu, Bu Halimatus Sadia. Mic-nya belum terdengar, Pak. Pak Soldan. Amin. Belum, Pak. Dengar. Terima kasih Bapak yang telah membaca doa pada sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada suami Ibu Halimatus Sadia. Saya kembalikan kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak. Jadi kiranya hari ini acara cukup sekian. Mari kita akhiri acara hari ini dengan bacaan adalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Maaf atas gangguan yang timbul tadi. Kita akhiri acara ini. Kami izin menutup acara ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa hari Senin pukul berapa, Bu? 13.30.
Ini diingatkan lagi ya, Bu. Ya. Lupa. Makasih. Oke. Terima kasih. Dadah. Dah. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soldan pulang jam berapa Pak Soldan? Ustaz belum menutup tampaknya. Aduh. Pak tinggal di mana Pak Ishak? Saya di ini Pak, Kota Baru Indah, dekat Kampung Raja. Oh, dekat Kampung Raja. Pak Kamal, dekat Pak Kamal. Kamal mana ya? Pak Kamal dulunya di Gang Nangka, apa itu sebelum Kota Baru Indah. Oh ya. Saya setelah Gang Nangka itu masuk sebelah sungainya. Oh ya. Pak. Bapak tinggal di mana di situ ya? Di Mancek. Ada dua Pak, di rumah dinas di Komplek Mancanegara sama di Pondok Meja Pak. Oh, cuman rumah aja yang dua kan? Kalau rumah kan satu ya? Ya, rumah satu. Orang rumah juga satu. Ya, saya khawatirnya rumah dua, orang rumahnya dua juga. Gitu Pak. Karena bersumber Bapak tadi rencananya begitu. Jangan sampai tidak jadi maksud saya. Saya. Iya, jangan sampai tidak jadi. Oke Pak. Boleh ditutup atau mau berbincang-bincang Pak? Terserah Bapak. Pak biasa Bapak yang menutup atau biasa ditutup? Terserah Bapak. Oh gitu ya, udah kami tutup dulu Pak ya, karena belum sholat. Kalau saya, oke Pak Busanul. Iya, oke. Ya Pak Busanul, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.